عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الذين يطيقونه فدية خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat subuh, orang tua kami, hadirin rahimakumullah. Puji dan syukur mari kita senantiasa memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat serta hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kita seperti ini. Dengan izin Allah, dengan nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga kita dapat sama-sama melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid yang kita cintai. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selama Ramadan Allah berikan sehat. Tak ada gangguan tadi, merupakan nikmat dari Allah mulus puasa itu. Betapa banyak saudara-saudara kita niat ialah berpuasa, tetapi Allah belum mengizinkan untuk berpuasa. Lot hampir malam. Ia niat dari awal hendak melaksanakan puasa 30 hari. Tapi ada saja halangan yang menghambat. Ada di antara kita ingin khusyuk ibadah puasa di bulan Ramadan, tetapi ada saja hambatan. Terkadang sakitlah, terkadang ada saudara yang harus diurus yang sakitlah, terkadang pula ada hal-hal yang menyebabkan kita sering ibadah kita berkurang. Kadang-kadang kita targetkan, ya Allah, bulan puasa ini saya akan baca Al-Quran dari juz pertama hingga akhir. Insya Allah aku akan usahakan tamat dalam 1 bulan ini minimal 1 kali tamat. Tetapi ada hambatan-hambatan. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita niat baik, bapak-bapak, ibu-ibu, niatkan sebaik-baik mungkin, niatkan sebagus-bagus mungkin ibadah kita untuk kita usahakan, untuk kita niatkan dalam puasa Ramadan ini yang terbaik niat kita. Karena niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Belum pun kita selesaikan niat itu, atau kita niatkan ada hambatan yang Allah beri. Misal contoh ingin kita tamatkan membaca Al-Quran 30 juz dalam 1 bulan ini. Tapi kalaulah nanti akhirnya oleh tamat Bapak Ibu, yakinlah dengan niat berangkat dari niat kita. Innamal a'malu binniyat. Setiap segala sesuatu tergantung daripada niat Bapak Ibu. Maka
wa innama, dan dengan sebab niat itulah kita akan mendapatkan pahala bagi kita. Tidak bisa kita habiskan dalam 1 bulan 30 juz karena terbata-bata, dengan lambatnya kita membaca, dengan banyaknya hambatan-hambatan yang kita hadapi. Kalau rencana kita baca hadis subuh, lunno pengajian. Setelah pengajian rencana kita baca, setelah pengajian golong terang matahari, sibuk pula kita ingin pergilah, ingin mengurus hal-hal saudara kita lah, hal-hal yang penting sehingga orang jadi mati. Nah ya Allah, baca kita hadis salat zuhur, selesai salat zuhur lemah dan sehingga menyebabkan tidak sampai kita 30 juz dalam membaca Al-Quran dalam 1 bulan ini. Maka Allah akan memberikan pahala seperti kita baca dengan 30. Tapi niatnya itu ini orang-orang gue melapang waktu orang tamat, ini tidak cerita. Ya udah yang kita masuk. Maka Bapak Ibu bersyukur kita kepada Allah atas apa yang kita nikmati hari ini. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Usahakan sebaik-baiknya tongdentas mata kita. Kita bergunakan membaca kita bermain membaca Al-Quran. Selawat dan salam tak lupa pula marilah kita senantiasa bersolawat kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan izin Allah, Allah jadikan hari kita nanti terakhir yang insya Allah akan memberikan syafaat di akhirat kelak nanti. Yakin Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan selawat kita, dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, dengan taat kita kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan atas segala yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan selamat tahap demi tahap proses dalam hidup dan kehidupan. Mulai hidup kita masuk dalam alam barzakh, maka amalan-amalan kita itu yang akan mendampingi kita Bapak Ibu sampai akhirat kelak. Yakin kita kepada Allah, yakin kita dengan perintah-perintah Allah, yakin kita kepada Al-Quran sebagai rujukan, sebagai petunjuk yang Allah mau ikutkan. Taraktum fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnah Rasulullah. Aku tinggalkan 2 pusaka Rasulullah. Saya 2 pusaka yang Rasul tadi, yaitu Al-Quran sebagai petunjuk pedoman kepada kita untuk selamat kita Bapak Ibu di dunia sampai nanti kita menuju akhirat, sampai kita nahan bersembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, subuh yang mulia ini kita insyaallah akan membahas tentang keutamaan daripada Al-Quran bagi hamba-hamba yang membaca, yang mendengar, yang mengamalkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran yang telah seperti yang kita bacakan tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Allah Subhanahu wa taala bulan Ramadan Allah turunkan. Pada kesempatan subuh yang mulia ini oleh kita membahas usul pertama. Kita belum membahas tentang usul Quran. Hanya kita dalam kesempatan ini insyaallah kita bahas tentang keutamaan membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Syahrul Ramadan unzila fil Quran. Pada bulan Ramadan kata Allah Subhanahu wa taala Allah turunkan Al-Quran. Dari tujuan yang Allah turunkan Al-Quran terutama di bulan Ramadan, hudan linnas
hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk, sebagai bimbingan, sebagai arah, dan juga sebagai penjelas, sebagai pembeda antara hak dan batil. Dengan melalui Al-Quran, kita ditunjuki oleh Al-Quran. Karena Al-Quran indah mukalam Allah. Perkataan Allah kumpulkan di dalam Al-Quran yang menurunkannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Jibril, karena ada Al-Quran sebagai petunjuk. Dalam kehidupan kita ini ada dua jalan. Keluar, hanya dua jalan kehidupan yang kita jalani. Jalan kanankah atau jalan kirikah? Namun ditunjuki oleh Allah. Di dalam Al-Quran dijelaskan, mudah kalau baik-baik, ditunjuki bahwa kalau baik-baik akan dalam ilmu. Tempatnya surga. Kalau puasa, bekasnya di surga, kata Allah. Kalau puasa ditunjuki oleh Al-Quran, mengapa kita berpuasa? Kuna kita berpuasa. Tujuan kita berpuasa, tujuan Allah mempuasakan kita karena agar menjadi orang yang bertakwa. Kan itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari mana kita tahu bahwa dengan puasa sebagai perisai? Dari mana kita tahu? Dengan puasa kita akan dijadikan oleh Allah kita, karakter kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dari kita bisa dari Al-Quran, karena Al-Quran menjelaskan banyak. Petunjuk. Dengan puasa kita sebagai perisai dijelaskan oleh Rasul. Innamas shawmu junnatun. Puasa ini sebagai perisai dari perisai itu penghambat, penghalang dari apa? Penghalang dari api neraka. Petunjuk dua pusaka yang dititipkan oleh, kata Nabi, dua dititipkan kepada kita. Yang pertama Al-Quran menjelaskan bahwa orang yang berpuasa la'allakum tattaqun, agar menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan orang yang berpuasa menjadikan kita, seandainya kita tersinggih api neraka, Pak. Bu, puasa kita, Pak. Dengan puasa kita itu akan dibentengi. Pesan Rasulullah, innamas shawmu junnatun. Kalau puasa ini sebagai perisai, penghalang dari azab neraka. Al-Quran sebagai petunjuk, Al-Quran sebagai penjelas. Banyak kisah-kisah yang dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan dengan gamblang. Kalau baik begini, kalau yang durhaka akibatnya seperti ini. Kisah-kisah Nabi Nuh, kisah-kisah Nabi Lut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya tadi untuk bangsa, untuk diri kita, agar menjadikan kita, ulang kita seperti umat-umat yang terdahulu, ulang kita seperti Fir'aun, ulang kita bagi seperti Qarun, ulang kita seperti anak-anak Nabi Nuh, ulang kita seperti istri-istrinya Nabi Nuh. Nabi Nuh yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi istri lanjut durhaka. Ingin jadi seperti istri Nabi Nuh, Bu. Mantap dah, Bu. Bisa melangi, tapi mati mah. Ya, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran sebagai petunjuk, Al-Quran sebagai pembeda,
Al-Quran sebagai penjelas. Selain daripada Al-Quran ini sebagai penjelas, sebagai petunjuk, sebagai pembeda antara hak dan yang batil, neraka, haram, dohir, dan lain sebagainya dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan Al-Quran ini sebagai ibadah. Dengan Al-Quran ini Allah jadikan menjadi ladang ibadah. Karena ladang ibadahnya kita membaca Al-Quran, ibadah. Al-Quran ini kan surah kan, Bu? Di dalam Al-Quran itu terdapat surat Allah dititipkannya melalui Jibril, diberikan kepada Nabi Muhammad surat dari Allah. Malah kali surat cinta. Surat cinta lah melalui dititipkan seseorang, berikan kepada si bola surat endah untuk dibaca seorang kekasihnya. Kita berbagi surat Allah, dititipkan Allah agar kita baca. Tiba-tiba besok dibantah. Sungguh bantah enak. Surat cinta. Kekasih kita ngirim surat, oleh kita baca dulu. Suatu saat jumpa dengan kekasih kita, maaf. Suami pergi jauh, surat gue. So kisah pun surat ini kita simpan lemari. Sekali ya Allah nanti apa yang terjadi? Oh mama sekolah, oh ibu, oh rekan sayangku. Sudahkah kau membaca surat-surat yang aku titipkan? Yang sudah kau simpan nampak di lemari kaca? Saya jawab kita mari kita baca. Madeng, bang, apa yang terjadi? Pertempuran itu kali, keributan, bayangkan. Oh, ada aku baca. Cuman surat ini dititipkan, simpan di lemari. Kepekan di dalam surat-surat ini kata-kata yang menjadi petunjuk bahasa. Kata-kata yang menyelamatkan kita. Kepekan surat kita, kepekan sang tulis ini. Oh, sang surat ini nahan buka lemari, kunci nahan dah. Di dalam lemari itu ada permata, banyak emas, banyak perhiasan di dalamnya. Amat dah. Cuman targetnya sebulan, mulai sebulan dari web contoh. Kira-kira ini rugi nggak ya? Rugi, karena udah lewat 1 bulan hangus, hilang. Al-Quran ini untuk dibaca Pak, Bu. Maka target kita bulan Ramadan 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali dia tamat. Cuman ada kita ada maksudnya. Ulang baca sama-sama. Maka surat cinta kita diberi baca oleh orang lain, oleh kita bertulisina, hanya kita berikan nikah. Maka jika itulah perumpamaan Al-Quran itu adalah bacaan untuk kita baca, bukan untuk kita pasang sebagai perhiasan belaka. Tidak. Maka siapa yang membaca Al-Quran, maka setiap huruf, mau kita sampaikan, setiap huruf yang kita baca akan mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kebaikan. Alif harfun, lam harfun, mim harfun. Yang aku katakan itu adalah alif satu kebaikan, lam satu kebaikan, mim satu kebaikan, menjadi 30 kebaikan. Tambah lipat ganda di bulan Ramadan.
kali 3 kali. Tambah keikhlasan kita bulan Ramadan. Pahala masing-masing kita berbeda baca Quran. Tapi Ustaz, aku baca Quran udah bisa. Udah betul baca Quran. Cuma ikro kesaguan disuruh ikro dulu. Udah betul baca Quran. Jika ibu tak tahu baca Quran, orang bisa baca Quran, bapak tak tahu baca Quran, inalot kalau baca Quran, Fastami'u, dengarkan baik-baik kata Allah Subhanahu wa taala. Begini baik-baik. La'allakum turhamun, mudah-mudahan engkau mendapatkan rahmat dari Allah. Siapa yang mendengarkan baca Al-Quran di masjid baca Quran, start mulai jam 10 sampai jam 12 baca Quran di masjid enak. Setiap bulan Ramadan enak. Kita begitu mulai kita betul. Begitu maka siapa yang mendengarkan bacaan Al-Quran maka ia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda tanpa mengurangi pahala-pahala si membaca Al-Quran ini. Dan pahala. Maka tadarrus ini yang dimaksud ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadarrus bersama Jibril darasa yudarisu tadarrus gimana? Darasa asal kata tadarrus itu belajar baca Quran sama-sama. Mudah-mudahan sama lancar saling memperhatikan. Mungkin dosa alam bacaan kita ingatkan. Oh Ustaz, kita memang baca Quran Ustaz. Cuma di dalam membaca Al-Quran itu aku terbata-bata. Udah betul, udah lancar aku baca Al-Quran dah. Terbata-bata aku ya. Ustaz, punya cara nih. Kalau lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuna as-salata wa mimmaa razaqnahum yunfiqun. Kencangnya Ustaz. Malas aku jadi mati kencangnya kawan itu baca Quran. Enggak enak. Kawan nanti pelan-pelan. Kawan ini kencang. Yang kencang tengok kawan lambat lambat kali pun. Maka siapa yang terbata-bata membaca Al-Quran, orang yang mahir baca Al-Quran kata Rasulullah wa huwa mahir ma'as safaratil kiraman bararah. Orang yang lancar membaca Al-Quran ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia bersama para malaikat bararah yang mulia dan yang baik bersama mereka. Tapi kemudian orang kata Rasulullah walladzina yaqra'ul Qur'ana wa yatatabba'un fihi, yang membaca Al-Quran dengan terbaca-baca wa huwa alaihi syaqqul lahu ajran. Orang yang terbata-bata bismil alif atau tadi alif payah membaca zalikil il atau kalian atau kul terang itu zalikal terbata-bata susah yang membaca dapat pahala juga kata Rasulullah. Syekun ia dapat pahala pertama, pahala kesulitan membaca. Payahnya, lo kadang kacamata anak kurang terang, lo dia matang mulai kabur, lo lain payah baca Quran, daun lagi salah, pedes itu lagi salah, serba salah. Sakun lahu, terbata-bata yang baca, maka yang mendapatkan dua pahala. Pertamanya dapat pahala karena kesulitan dan yang kedua yang mendapatkan pahala membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Keutamaan Al-Quran bagi hamba yang baca Al-Quran. Bagi orang juga Al-Quran, ketika nahan kita meninggal oleh kita nahan. Di sisi ada tamat meninggal dunia. Tamat meninggal dunia. Orang ada gender, nahan mudah-mudahan perhatian mati-mati.
Meninggal lu kan ragu-ragu deh. Enam panjang ragu-ragu ibu meninggal ya. Mana yang gue amalkan? Mulai mau aman. Siap-siap. Siap. Siap. Kita harus siap meninggal. Tapi jangan diminta. Kalau kita berdoa banyak, diakhirkan oleh Allah. Berdoa kita, ya Allah, berdoa terus. Insya Allah yang banyak Allah. Amin. Semoga Allah berikan kita sehat. Amin. Semoga kita tercapai niatan hajat kita. Amin. Semoga kita bisa beli baju lebaran, beli kue, dan bisa jalan-jalan. Amin. Harus kita doakan. Wa batahi fi ma ataqallah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupan dunia, kebahagiaan dunia, wa la tansitil ardh, dan ulang lupa dengan kehidupan akhirat. Lo motor, nikmati mobil yang ada. Asalkan jangan tutup kaca, tak klakson kawan lagi berjalan. Tak menaikkan kendaraan imbang lagi kehujanan. Buka kaca mau kemana? Silahkan masuk. Nikmati kita, dapat pahala kita. Lo dah silahkan nikmati baju yang bagus, yang indah-indah. Ibu-ibu jadi beli baju naru yang harga 1 juta terserah. Yang 1,5 juta terserah. 500.000 terserah lagi. Nikmati rezeki yang Allah berikan. Tapi jangan lupa menggadai. Kalau kita sudah diberi, jangan lupa. Kalau sudah Allah memberi kita, jangan juga lupa kita memberi. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah engkau kepada Allah, kepada orang lain. Ahsin, sebagaimana Allah telah membuatmu baik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah engkau kepada orang lain disebabkan Allah telah berbuat baik kepadamu. Allah berbuat baik kepada kita. Allah berikan rezeki kita. Allah berikan kita sehat, tolong yang tidak sehat. Tolong yang lemah. Kita kaya, tolong yang lemah. Yang kita dapat rezeki bisa beli baju 100 juta 500, ya tolong beri tetangga yang harga 250, 200, 400 dan sebagainya. Itu wa ahsin kama ahsanallah. Allah berbuat baik bantah, pintar kita bantu orang untuk menyelesaikan permasalahan. Begini Pak, begini. Ibarat bantah ahsin kama ahsanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka setiap orang yang membaca Al-Quran, yang kata Rasulullah, orang yang membaca Al-Quran mendapatkan keutamaan. Ya'ti yawmal qiyamati bisyafi'ah. Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati bisyafi'ah. Bacalah Al-Quran, kata Rasulullah Muhammad SAW, maka dia akan nanti datang pada hari kiamat itu disyafi'an di nafsi, maka mendatangkan menjadi syafaat. Ulangkan Pak Bu di dalam akhirat. Jangankan nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat selain syafaat baginda Rasul, kita juga akan mendapatkan pertolongan syafaat dari Al-Quran yang kita baca. Belum pun kita sampai ke akhirat, di kubur. Tuh itu kubur. Bunyi kami mengkubur anak perempuan kada sambung. Mengkubur, masukkan ke liang lahat. Masuk kita ke liang lahat. Di dalam liang lahat kita akan ditimbun. Yuktir rajulu fi qabrihi, kata Rasul. Ba'ida ukiyan kibali ra'sihi dafa'atuhu tilawatil Quran. Ketika nahan kita dimasukkan dalam liang lahat, dikubur, ditimbun, maka datanglah malaikat
Datang malaikat menjumpai kita. Yuti faida utiya min kibali ra'sihi. Ketika nanti datang malaikat dari kepala kita, apa yang terjadi? Dafa'atu min tilawatil Quran. Ditolak. Oh, jangan masuk. Malaikat, no. Malaikat nungkar nakir yang menanya fitnah kubur, yang menanya man rabbuka, man imamuka, man kiblatuka, dan sebagainya. No, jangan masuk dari kepala. Berkata Al-Quran Bapak Ibu. Berkata Al-Quran, jangan masuk, jangan tanyai si kolam itu, karena aku berada di kepalanya. Al-Quran yang mulia berkata kepada kita, sudah. Fa'idha utiya min kibali yadayhi dafa'atus sadaqah. Pindah malaikat, karena nggak mampu masuk dari kepala, pindah ke arah kanan dan kiri. Ingin menanyai kita, ingin masuk menanyai kita dalam kubur. Dufi'atuhu min sadaqah. Maka sadaqah menolak. Oh, tak boleh. You can hear. Tak boleh kau masuk ke sini. Kata sedekah. Ayat bulan Ramadan, sedekah. Iya, dapat Rasul dari kita sudur, kita terjemahan namaku. Datang nanti di kedua tangan kita malaikat menongkar nanti kita tanyai dengan wajah-wajah yang seram. Dufi aku tidak boleh dia masuk karena sedekah berkata. Sedekahkan tangan kanan. Jangan gini, kucing. Nah, pembihan yang menggunakan ini mereka akan kucing kepirang. Nah. Tak ada mau ketemu sulit yang mana? Aku nak tahu gitu. Wa idza utiya min rijli min kibali rijlaini dufi'atuhu masyatun ilal masjid. Koma, ada mampu dari kepala, ditolak oleh bacaan Al-Quran kita. Datang dari kiri kanan, ditolak oleh sedekah kita. Datang dia di arah kaki kita, kalekon nehi kita. Dan nehena watuli malaikat ada jadi mau masuk lewat kakinya. Karena ketika dia hidup, dia selalu pergi ke masjid. Dia selalu pergi berjamaah ke masjid, mendengarkan tausiah subuh, melaksanakan sholat subuh, mendengarkan drone sedang Palestina. Malam sedang drone Palestina. Sudah. Benar-benar begini. Datang dia waktu hidupnya mereka. Jalan dia dari rumah, naik kendaraan dia. Nggak boleh dia masuk ke lalu kaki. Bingung. Orang bisa masuk. Sehingga selamatlah kita dengan amalan-amalan kita yang mampu berbicara. Apa yang menyebabkan bisa berbicara amalan kita itu? Kalian lo syaratnya kata seorang ulama, amal itu ibaratkan patung. Sering kita sampaikan. Al-a'mal suwarun wa ruhuha wujudul ikhlas fiha. Amal ibaratkan patung. Patung kalau tidak ada ruhnya nggak bisa bergerak. Kita hendak menolong ruh kita, harus kita ulangi. Ketika orang dicabut ruhnya kan tegangnya bagi batang. Maka ruhnya amal itu apa kata Rasulullah? Adalah ikhlas. Ikhlas lo 3 tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi ulia. Tingkatan yang paling tinggi ikhlas lillahi ta'ala, mengucapkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ialah semenjak lillahi ta'ala. Ini lillahi ta'ala bukan karena sesuatu, bukan karena siapa. Karena memang tahu dia di bulan Ramadan memiliki keutamaan yang sangat banyak. Tahu dia di dalam perjalanan menuju masjid rupanya. Ketika kita meninggal kelak nanti di dalam kubur kita ini datang malaikat menanyai kita.
dicegah oleh malaikat dari kaki, dicegah oleh kaki yang selalu melangkahkan kakinya kepada masjid, kepada melangkahkan amalan-amalan yang baik. Lillahi ta'ala ya bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Lillahi ta'ala tingkatan ulia, tindakan yang ikhlas semata-mata karena Allah. Ikhlas pertengahan, wusta. Orang yang takut sembahyang wakil ya Allah, masih bolan biar aku mati karena kubu bacon sangat mengerikan. Biar aku neraka kesembahyangkan. Tong dikatakan ikhlas. Asa masuk dia gunakan modal kegiatan surga itu 6 dia mulai 6 sada dia mulai ada teras dia mulai ada halaman dia sembahyang makin disebut karena dia harus sembahyang belum dah karena dia mati hampir dia akan mati dia lah karena dia tongnya ikhlas karena takut kepada neraka masih dikatakan ikhlas. Karena ingin masuk surga masih dikatakan ikhlas. Tapi level kedua, ulia. Level yang paling rendah, ikhlas masih dikatakan ad-dunya. Ikhlasna ini kumacama surah salat muakhir salat duha asanan berkah rezeki kuasanaan dokon ustadi sembahyang 4 rakaat udah akan diputus rezekinya akan dipenuhi pada hari itu ya kan mulai begitu sembahyang baca sembahyang kita kamu ikhlas dokon ustadi ini harus baca surah Al-Kahfi dengan baca surah Al-Kahfi di malam atau hari Jumat maka nanti tubuhnya bercahaya dari Jumat pertama, Jumat kedua selanjutnya bercahaya sampai akhirat bercahaya. Apa semantap mudah baca. Contoh tetap masih dikatakan ikhlas. Baca surah ini aku nanti biar kayak gini. Baca selawat aku nan asal bersinar-sinar wajahku bagai bulan purnama ya misalnya. Wah, bercahaya mukanya. Selawat. Bersinar. Misal contoh masih dikatakan ikhlas. Tapi muna kita beramal karena tetangga, beramal kita karena A, karena B, karena C, karena ini, karena itu rajin puasa. Asana dapat baju lebaran telur. Misal contoh, maka kata Rasulullah, ketika kita ria kepada seseorang, ria kepada yang kita riakan di hari akhirat nanti, Romo. Ketika kita minta, mana pahalaku ya Allah, mana pahala puasaku, mana pahala zakatku, mana pahala sedekahku, mana pahala memberikan pengajian, mana. Apa? Yang dulu apa? Kamu datang karena siapa? Karena si pulang. Minta yuk pahalamu kepada si pulang itu. Pulang. Tidak ada yang memberikan syafaat di akhirat dan kelak. Tidak ada yang memberikan pertolongan. Tidak ada yang bisa membalas kebaikan-kebaikan kita di dunia ini, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka enggak ada yang akan memberikan nanti balasan pahala kita di akhirat. Maka mari kita banyak-banyak baca Al-Quran biar datang nanti di hari akhirat di dalam kubur kita penolong daripada Al-Quran. Intinya kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita keutamaan bulan Ramadan dan kespesialan bulan Ramadan yang akan menghujah di akhirat, Al-Quran dan puasa. Nahan berbicara amalan kita. Ya Rabbi, ay Rabbi, mala'tuhu ta'am wasyahawat. Dokon puasa kita segan yang kita puasainya
Ya Tuhanku, dia dulu di dunia itu menghalangi dirinya dari makan dan minum dan syahwat di siang hari. Ya Allah, dengan puasa ia berdiri di hadapan. Tolong si Juhri ini, tolong Ustaz Imam ini, kena puasa waktu untukku. Oh dia mangan di siang hari, ia udah mangan di siang hari untukku. Berikan syafaat dana ya Allah, karena puasa ya ikhlas waktu dilihi ya mohon ite kumat lambung bunyi lambung mustatani pikir kumat sengal langkang begitu ku mengenit depan jeda mengenit awak ya payah oleh dia duduk besar tapi ya tetap puasa saja puasa tetap maka romonahan di akhirat puasa Ustaz Radidin dengan ikhlas. Hai Nabi, mana tuh Tuhan wasahawat binna hari, wahai Tuhan dulu dia berpuasa, mencegah dirinya makan dan minum dan syahwat. Tolong ya Allah, aku berikan syafaatku padanya, jangan dia masukkan ke neraka. Wah, selamat Ustaz Dalili dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Roh mampuan baca Quran kita. Wah, ay Rabbi dapat puasa mana Tuhan naum billail. Dia kena aku dibacanya aku di malam hari di siang hari sehingga ia tidak tidur ya Rasulullah. Maka keutamaan baca tadabur ini rupanya begini. Makanan bulan Ramadan banyak orang baca Al-Quran malam-malam sampai pagi. Rupanya tuh nah hadisnya. Ay Rabbi mana tuhun naum billail. Ya Tuhan ku dengan Al-Quran dulu dia malam hari baca Quran non-stop dia baca Quran terus sampai pagi sampai sahur. Enggak dia tidur dengan Al-Quran, maka aku akan memberikan syafaatku kepadanya. Jangan dia masukkan ke dalam neraka ya Allah tolong selamat kita yang baca Quran malam dan siang. Begitu luar biasa rupanya baca Quran. Cuman malas manggil kita baca Quran. Insya Allah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini ya keutamaan di bulan suci Ramadan atau di luar bulan suci Ramadan kita membaca Al-Quran, kita berbanyak baca Quran. Dengan kita membaca Al-Quran Allah akan memberikan pahala kita berlipat ganda. Dengan kita membaca Al-Quran terbaca-baca kita Bapak Ibu baca sulit kita membaca dapat kita 2 pahala Bapak Ibu. Lancar kita membaca Quran, ulang silancak nama alas baca Quran. Ustaz kayak ini. Lancar Ustaz, udah merasa semua. Lancar baca Quran kita pun. Asal bersama para malaikat kita nahan. Baca Al-Quran asalan kita mendapatkan syafaat pertolongan di dalam kubur. Baca Al-Quran asal kita nanti dapat syafaat di akhirat yang akan bersaksi kepada Allah Subhanahu Wa Taala menghalangi kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan alhamdulillah berhubung jam sudah setengah 7 ada sedikit yang kami sampaikan ini. Mohon maaf banyak kata-kata kita yang ngomong kasrat pengaruhin karena mina mantap soha penggang pati mau kalian gangsu. Mohon maaf Bu, bukan karena marah-marah, karena bawaan lahir suaranya keras. Orang Batak, mereka segala yang begitu ngomong, wah, enggak. Tapi orang lokal yang kurangi, ulang dia. Mohon maaf Bu, terima kasih atas perhatian. Mungkin ada yang bertanya, kita tutup dulu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.